Selamat malam teman-teman semuanya. Apakah udah kedengaran suaranya? Oke, udah ya. Oke, sebelumnya mohon maaf teman-teman karena ada keterlambatan sekitar 7 menit ya. Dari awalnya harusnya 30, jam 19.30 WIB, jadinya kita mulai 19.37. Karena memang tadi ada sedikit kendala, tapi sekarang udah aman. Jadi, aku mau perkenalkan diri dulu ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, namaku Dwiki Parulian Sinaga, asalnya dari Sumatera Utara, tapi sekarang bekerja sebagai PNS di Provinsi Kalimantan Selatan. Lulusnya SKD-nya tuh tahun 2017 lewat jalur sekolah kedinasan. Jadi di kesempatan kali ini aku bakal share sedikit ilmu, kita belajar bareng sama teman-teman semua tentang TIU ya, TIU. Jadi karena memang ini webinarnya cuma satu kali, jadi kita bahas kumpulan materi-materi aja, soal-soal dari beberapa materi gitu ya, nggak ada materi tertentu. Jadi nanti kita ada bahas soal tentang kecepatan, tentang pecahan, soal-soal yang lainnya juga ada. Jadi aku harap apa yang kita pelajarin malam ini bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama di hari HSKD nanti. Semoga berguna ya ilmunya ya. Oke, gitu aja sih. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Oh iya, nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh banget langsung tanya di kolom komen ya, di chatnya. Tapi pertanyaan terkait tentang apa soal yang kita bahas nanti. Gitu. Suaranya nggak kedengeran ya? Gimana teman-teman? Apakah kedengeran suaranya? Ada yang komen nggak kedengeran? Oh jelas aman ya? Aman. Oke, jadi nanti kalau teman-teman mungkin ada kendala di jaringan atau ada kendala atau mungkin nanti ada kesibukan mau meninggalkan room Zoom ini nggak apa-apa. Nanti bakal ada recordnya. Recordnya itu nanti bakal ada di YouTube ya. Harusnya ada di YouTube kayak webinar yang kemarin, webinar sebelumnya. Nanti siaran ulangnya ada di YouTube. Jadi kalau teman-teman yang ketinggalan atau ada kendala di jaringan bisa tonton ulang. Jadi bisa belajar ulang dan nggak akan ketinggalan dari teman-teman yang lainnya. Oke. Jadi selama 1,5 jam ke depan kita bakal langsung aja bahas soal. Untuk materinya bakal langsung diajar. Maksudnya materinya akan langsung diberitahu ketika bahas soal. Langsung gitu ya. Oke, aku izin share screen. Apakah screen-nya udah kelihatan, teman-teman? Oke, sudah ya. Oke, jadi sebelumnya aku izin off cam dulu karena layar laptopnya mau dipakai nulis. Nggak apa-apa ya, izin off cam. Langsung aja kita bahas, teman-teman. Dari soal yang pertama, kita mulai dari yang mudah dulu deh. Yang mudah, coba... Oh iya, sebelumnya apa nama YouTube-nya gitu ya, apa nama YouTube-nya. Coba teman-teman cari deh di YouTube, langsung cari Sahabat CPNS. Itu biasa langsung paling atas tuh, kalau nggak salah ada video webinar yang kemarin deh. Oke. Nah, coba teman-teman dari soal yang ini, gimana tuh cara jawabnya? Soal deret gambar. Sebenarnya bukan deret ya, jadi kita disuruh mencari dari kelima gambar ini, mana yang berbeda polanya. Oke, dari opsi A, B, C, D, E, mana yang polanya berbeda. Kira-kira mana teman-teman? Ada yang jawab E, ada yang jawab D. Oke, gimana tuh? E atau D? Atau bahkan ada yang jawab A, atau B, atau C? Kira-kira alasannya apa tuh? Kenapa jawab E? Alasannya apa? Karena ada dua bangun jumlah rusuk karena beda sendiri bentuknya. Untuk yang jawab D gimana? Jawab D.
Nah, jadi buat teman-teman, coba perhatikan kita itu fokusnya jangan cuma di bangun yang gedenya. Coba perhatikan juga yang bangun bintang di atasnya itu loh. Itu dibuat di soal, itu pasti ada maknanya. Kira-kira apa maknanya tuh? Oke, nah kalau misalnya teman-teman lihat makna bintang itu adalah, coba fokus ke opsi B ya. Kita semua fokus ke opsi yang B. Kira-kira dia kan ada satu persegi kecil, kemudian di atasnya tuh ada bintang di atas satu buah juga, satu bintang, kemudian ada satu persegi kecil gini ya. Ternyata kalau misalnya kita telaah, kita maknai semuanya, itu tuh kita jangan langsung jawab karena karena dia ada ganjil gitu ya, karena dia mungkin bentuknya paling beda. Coba ditelaah juga apa hubungan makna bintang ini ke bangunnya. Apakah ada maknanya? Apakah ini bintang satu ini ada maknanya ke kotak yang ini? Karena mereka ini satu kesatuan ya teman-teman, satu kesatuan gambar ya. Jadi kita jangan cuma ngelihat satu bagian aja. Karena kalau cuma ngelihat satu bagian, nanti kemungkinan ada kekeliruan gitu saat menjawab. Kalau misalnya kita fokus ke B, untuk satu persegi kecil dia diwakili oleh satu bintang. Oke? Nah, misalnya ini nih, kita ke opsi A. Kalau kita bagi, dia kan ada 4 buah ini. Ada 4 buah persegi kecil. Dan untuk bintangnya ada sejumlah 4 juga. Oke teman-teman? Kalau misalnya kita gambar nih garis pembantu, dia anggap aja gambarnya rapi ya. Dia ada 4 persegi kecil dan ada 4 buah bintang di atasnya. Kemudian untuk C, apakah benar polanya? Apakah bisa diaplikasikan juga polanya? Ternyata kita coba gambar garis pembantu, masih sama juga teman-teman. Ada 2 buah kotak kecil, satu lagi di bagian atas. Dan untuk bintangnya ada 2. Jadi dari sini kita ambil kesimpulan bahwa satu bintang mewakili satu persegi kecil. Hubungannya itu ya. Hubungannya itu teman-teman. Satu bintang mewakili satu persegi kecil. Gimana untuk yang D coba? Yang D. Kalau kita gambar satu garis pembantu nih, seperti ini. Berarti dia ada dua persegi kecil kan? Sementara bintangnya ada 4. Ada 4 nih bintangnya. Berarti jawaban untuk D masih salah. Oke, oke, D udah salah. Tapi apakah E benar? Kita pastikan dulu. Ini karena kita lagi belajar ya teman-teman, tapi kalau misalnya nanti pas SKD, pada saat hari A ujian, kalau udah ketemu salah D, langsung jawab aja D. Nggak usah dicek yang E-nya. Gitu ya, karena nanti memakan banyak waktu. Oke, yang E, kita tambahkan garis membantu. Ternyata ada tiga buah persegi kecil dan diwakili oleh 3 buah bintang. Jadi hubungan antara dua gambar itu, antara gambar yang di atas dan gambar bangun persegi panjangnya atau gambar perseginya, itu ada hubungannya. Jadi untuk mencari pola, supaya fix benar, kita harus hubungkan dulu pola antar gambar, maksudnya di satu opsi ini, opsi B. Kita cari dulu pola satu gambar ini dan gambar ini, baru kita hubungkan ke opsi yang lainnya. Kira-kira gimana teman-teman? Apakah bisa? Meskipun Kak yang E perseginya tidak sama besar, tidak apa-apa. Persegi yang B, yang E ini sama besar kok teman-teman. Mungkin karena gambarnya aja jelek ya. Ini kalau misalnya kita gambarkan garis pembantu yang rapi, yang benar-benar pakai penggaris tuh pasti dia bakal menghasilkan 3 buah persegi yang sama panjangnya, sama besarnya. Gitu ya. Kira-kira gitu teman-teman. Bisa aman? Oke, untuk soal yang pertama bisa aman. Kenapa yang B jadi patokannya? Oke, bagus banget pertanyaannya. Kenapa yang B jadi patokannya? Karena sebenarnya yang B ini adalah yang paling sederhana, ya kan? Jadi kita itu untuk bisa apa ya, supaya menjawabnya gampang, kita coba berpikir sederhana dulu. Oke, dari gambarnya yang paling sederhana yang mana? Yang paling sederhana adalah yang B. Kita coba hubungkan ke B. Karena dia cuma ada satu kotak, satu bintang, terus ada nggak hubungannya gitu kan? Kalau misalnya kita langsung berpikir ke gambar yang ini, ke gambar yang A, dia bakal susah teman-teman. Kita nggak bisa ngebayangin ini perseginya bakal dibagi berapa? Apakah dibagi seperti ini atau dibagi modelnya seperti apa? Kita nggak bisa bayangin.
Tapi kita coba bergerak dari yang sederhana dulu, kemudian ke yang rumitnya. Gitu. Oke, yang D ya. Kita next, teman-teman. Kita masih gerak dari yang simple-simple dulu deh. Yang kayak soal-soal yang sering keluar tuh. Misalnya ini coba teman-teman. Ada berapa banyak nilai dari X pada 45X? Ini 45X ya, maksudnya bukan 45 kali. Jadi teman-teman jangan salah baca. Ada berapa banyak nilai dari X pada 45X72? Sehingga 45X72 habis dibagi dengan 3. Maksudnya 45X72 ini apa ya? Gimana teman-teman? Nah, jadi 45X72 ini maksudnya kita disuruh mencari angka berapa yang bisa kita gantikan dengan huruf X. Misalnya, kalau kita dapat X-nya 1, berarti angkanya jadi 45172. Jadi 45.172. Kalau misalnya X-nya nanti nih kita pikirkan, oh X-nya 2, berarti maksudnya 45272 gitu ya. Jadi kita disuruh mencari angka yang ada di tengahnya, teman-teman. Angka yang ada di tengah yang jadi pengganti X. Oke, ada yang jawab A. Apakah teman-teman punya alasan tersendiri kenapa menjawab A? Oke, langsung kita coba ya. Ada berapa banyak nilai dari X pada 45X72? Katanya syaratnya harus dibagi dengan 3. Apa syarat untuk habis dibagi 3, teman-teman? Apa syaratnya untuk habis dibagi 3? Misalnya, kita coba dari pemisalan yang angka kecil dulu ya. Kalau teman-teman pasti tahu dong kalau 9 habis dibagi 3. 12 habis dibagi 3. Kemudian 15 habis dibagi 3. Oke, kita coba naik level. Kalau dikasih angka random, misalnya 12, 39. Oke, mungkin teman-teman masih bisa ya. Masih bisa, pasti masih bisa. Maksudnya bisa tahu kalau 12, 39 ini habis dibagi 3 atau enggak. Caranya ya dibayangin aja kan. Dari 12 dibagi 3, kemudian 3, kemudian 9, kita bagi 3 satu-satu. Oke. Sebenarnya tapi kalau misalnya pertanyaan diganti. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 1, 2, 5, 4. Misalnya gini, ada angka sebesar ini. Kemudian kita ditanya, apakah angka ini habis dibagi 3? Nah, cara taunya biar gampang gimana? Jangan bagikan manual. Jangan kita bagikan, misalnya gini, kita bagi 3. Jangan. Itu bakal makan waktu banget, ya kan? Karena soal-soal yang kita hadapi itu bakal soal-soal HOTS. Dia bisa dikerjain dengan cepat, asal cara berpikirnya simple, cara berpikirnya cepat gitu ya. Oke, jadi sebenarnya gimana cara menentukannya? Kita mulai dari contoh yang kecil dulu. 1, 2, 3, 9. Kalau dia habis dibagi 3, harusnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 9. Atau komponen semua angkanya, kalau kita jumlahkan, dia harus dibagi 3 juga habis. Kalau ini kan 1, 2, 3, 9. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 9 itu berapa teman-teman? 15 ya. Nah, apakah 15 habis dibagi 3? Jawabannya iya, habis dibagi 3, yaitu 5. Berarti kesimpulannya, angka ini habis dibagi 3. Mungkin buat teman-teman merasa, ngapain kayak gitu, nggak membantu. Caranya nggak membantu. Kalau misalnya angkanya kecil, emang benar. Kalau angkanya masih seribuan, teman-teman masih bisa membagikan manual ya. 1, 2, 3, 9 masih bisa dibagi secara manual dengan 3. Tapi kalau misalnya kayak yang tadi, angkanya ada banyak, itu penting banget tahu rumus yang ini. Misalnya, untuk mengetahui 1, 3, 2, 7, 5, 6, 7. Misalnya ini 1.327.567 rupiah. Misalnya ada satuan rupiah. Apakah dia habis dibagi 3, teman-teman? Cara mengetahuinya adalah jumlahkan masing-masing komponennya. 1 tambah 3 tambah 2 tambah 7 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Kalau misalnya hasil penjumlahannya habis dibagi 3, berarti dia habis dibagi 3. Oke? Kalau misalnya hasil penjumlahan ini, kalau nanti teman-teman coba sendiri ya, kalian belajar. Kalau hasil penjumlahan ini habis dibagi 3, berarti angkanya juga habis dibagi 3. Oke? Nah, buat apa kita tahu ini? Ini kita ketahui buat bisa menjawab soal itu. Misalnya 45X72.
Katanya habis dibagi 3. Berarti kalau habis dibagi 3, dia memenuhi persyaratan kalau 4 ditambah 5 ditambah dengan X ditambah 7 ditambah 2, dia harus habis dibagi 3. Benar nggak teman-teman? Harus habis dibagi 3. Hasilnya maksudnya ya. 4 tambah 5 tambah X tambah 7 tambah 2 harus habis dibagi 3. Coba kita jumlahin. 4 tambah 5 itu berapa? 9. Kemudian ditambah X. Kemudian ditambah 9. Oke. 9 tambah X tambah 9. Kalau misalnya kita jumlahkan jadi 18 tambah 9. 18 tambah X. Oke. 18 tambah X. Ini harus habis dibagi 3. 18 tambah X-nya. 18 kan memang habis ya dibagi 3. Kita abaikan. Sekarang, angka berapa aja yang habis dibagi 3? Teman-teman, angka berapa aja yang habis dibagi 3 supaya bisa memenuhi nilai X? Ya kan? Kita cukup mencari angka apa aja. Oke, ada angka 3 ya. Jadi angka yang bisa memenuhi X itu, angka 3 bisa dibagi 3. Angka 6 bisa dibagi 3. Angka 9 bisa dibagi 3. Bisa dibagi 3 juga ya kan? Angka 12 kan bisa dibagi 3 juga. Apakah kita masukkan teman-teman? Apakah angka 12 kita ikutkan? Kan 12 habis dibagi 3. Ternyata enggak. Karena apa? Kenapa angka 12 enggak kita masukin? Karena kan kita diminta mengisi angka 45X72. Ya kan? 45X72. Kalau kita masukkan X-nya 12, berarti komponen angkanya udah bakal berbeda. Awalnya dia 5 angka, sekarang jadi 6 angka. Itu nggak boleh. Jadi tetap komponennya harus 5 angka sesuai soal. Nah, 3, 6, 9. Terus ada lagi nggak? Ternyata masih ada teman-teman. Jangan pernah melupakan untuk mencoba angka 0. Angka 0 ini cukup krusial ya. Kadang dilupakan, kadang nggak dipakai buat pengujian, tapi bisa mempengaruhi hasil. Bayangkan teman-teman kalau 0 dilupakan, ya tadi teman-teman lupa sama angka 0, teman-teman langsung jawab A. Tentu jawabannya salah, walaupun udah ngerjain panjang, tapi jawabannya salah. Hanya perkara lupa angka 0. Nah, ini berarti kita udah dapat nih 3690. Maksudnya gimana? Berarti kalau angkanya 45372 atau angkanya 45672, 45972, kemudian yang terakhir 45072, ini habis dibagi 3. Itu ya teman-teman ya. Maka jawabannya adalah yang B. Karena pertanyaannya apa? Ada berapa banyak? Berapa banyak? Bukan yang ditanyakan tuh bukan angka berapa yang bisa memenuhi X. Kalau ditanya angka berapa yang bisa memenuhi X, jawabannya adalah angka 3 bisa memenuhi X, angka 6 bisa memenuhi X juga, angka 9 bisa memenuhi X, angka 0 bisa memenuhi X. Tapi pertanyaannya ada berapa banyak? Ya udah, ada 4. Bisa ya teman-teman ya? Karena ditanya adalah berapa banyak, maka kita jawab 4 bilangan atau 4 angka. Gitu. Kira-kira gimana? Apakah paham? Apakah kecepatan atau kelambatan? Gimana teman-teman? Semoga bisa ya. Oke, kita lanjut coba teman-teman. Kecepatan ya? Oh, dicoba diperlambat sedikit ya. Oke, lanjut coba ke soal yang ini nih, soal simple juga sama. Kita nggak perlu banyak hitung-hitungan sebenarnya. Tapi coba teman-teman kerjain. Kak, ada rekaman ulangnya nggak ya? Ini aku sambil record sih. Ini bakal ada juga. Kalau misalnya rekaman ulang di YouTube-nya nggak ada, nanti bisa minta ke adminnya aja. Nanti aku bikin di Google Drive, teman-teman aman kok. Yang nggak bisa nonton sampai habis, yang mungkin ada gangguan sinyal atau gangguan apapun, bisa nanti nonton ulang di recordnya. Oke, kita coba yang ini. Suatu bilangan ratusan bila dikalikan dengan angka satuannya, maka hasilnya 2709. Bila bilangan ratusan tersebut nilai ratusannya adalah 300 dan puluhannya adalah 80, maka nilai satuannya adalah oke. Gampang ya teman-teman ya. Karena kan katanya bilangan ratusannya udah diketahui tuh. Bilangan ratusannya, nilai ratusannya 300. Maksudnya apa? Mungkin ini soalnya mudah, tapi buat beberapa teman-teman mungkin bingung ngarahin soalnya kemana gitu kan. Maksudnya bilangan ratusannya
Maksudnya bilangan ratusan tersebut nilai ratusannya adalah 300 apa? Kan kata-katanya berbelit-belit ya, kayak berulang-ulang gitu. Sebenarnya maknanya simpel banget. Intinya di soal ini kita disuruh mencari bilangan X, Y, Z. Maksudnya apa? Yang ini adalah satuan, yang Y-nya adalah puluhan, dan X-nya adalah ratusan. Ternyata untuk bilangan ratusannya udah diketahui teman-teman. Bilangan ratusannya adalah 300. Bilangan puluhannya adalah 80. Intinya susunan bilangannya adalah 3, 8, Z. Kita disuruh nyari angka Z. Gitu. Kita disuruh untuk mencari angka Z. 38Z. 38Z. Kita disuruh untuk mencari nilai Z-nya berapa sih, gitu kan? Nah, apa dasar kita untuk menentukan Z-nya? Coba teman-teman lihat kalimat pertama. Bilangan ratusan, kalau dikalikan dengan angka satuannya, hasilnya 27,2709. Bilangan ratusan kan 38Z. Kalau kita kalikan dengan Z, hasilnya harus 2709. Terus gimana Kak? Masa nyarinya 38Z dikali Z? Salah. Ini nggak akan membantu apa-apa teman-teman. Ini jangan pernah 38Z kali Z hasilnya 38Z kuadrat ya. Maksudnya Z di sini bukan variabel. Tapi Z ini adalah simbol yang melambangkan nilai satuannya. Oke? Sekarang caranya paling gampang adalah coba teman-teman lihat, coba teman-teman fokus ke sini. Angka satuannya. Satuannya adalah 9. Ya kan? Satuannya adalah 9. Berarti kalau misalnya gini deh. Contohnya 25 kali 5, teman-teman. Hasilnya berapa? Hasilnya kan 125. Bilangan satuan dari hasil adalah hasil dari bilangan satuan dikali satuan. Angka belakangnya. 5 kali 5 kan 25. Angka belakangnya 5. Sama dengan satuan hasilnya. Sama halnya kayak yang ini, teman-teman. Kira-kira angka apa yang kembar kalau kita kalikan belakangnya 9? 1 kali 1, enggak dong, belakangnya bakal 1. 2 kali 2, belakangnya 4. 3 kali 3, belakangnya 9. Oke, lanjut terus, lanjut sampai 6 kali 6. Ternyata 7 kali 7, belakangnya 9 juga, yaitu 49. Kalau ini kan 9. Yang mana kita pilih, teman-teman? Apakah yang jawabannya 3, maksudnya yang belakangnya 3, atau yang belakangnya 7? Nah, kalau udah saat kayak gini, teman-teman nggak usah ngalikan. Berarti kan, oh gini, karena kan opsinya kita tinggal, oh belakangnya 3 nih, atau belakangnya 7. Berarti angkanya 383 dikali 3, atau 387 dikali 7. Gitu kan teman-teman? Kira-kira menentukan mana yang benar adalah, kalau bisa jangan kalikan manual, karena waktu teman-teman akan habis. Lebih baik waktunya dialokasikan ke pengerjaan soal yang lain. Jadi caranya gimana Kak kalau mau cepat? Kalau mau cepat, kalikan ini dengan ratusannya. 3 kali 300, berarti kan nanti hasilnya 900. Sekitaran 900, 1000, 1200, sekitaran situ kan. Anggap aja kayak gitu. Sementara kalau ini, 7 dikali 300, hasilnya berapa? 2100. Yang mana yang lebih mendekati, teman-teman? Pastinya lebih mendekati adalah yang 2100 ke 2709. Maka opsi yang kita ambil, jawaban yang kita pilih adalah jawaban D. Bisa nggak, teman-teman? Apa kecepatan yang ini? Bisa ya. Jadi kita pakai perkiraan aja, nggak usah. Kita nggak perlu tahu berapa hasil 387 kali, 383 kali 3, kita nggak perlu tahu berapa hasilnya. Bener kan? 387 kali 7, kita juga nggak perlu kaliin manual, 387 kali 7. Tapi tinggal pakai perkiraan. Mana yang paling mendekati, langsung itu pilih jawabannya. Yang paling penting teman-teman ketika pakai perkiraan ini, kita usahakan kita udah melakukan yang namanya eliminasi opsi. Kayak di soal ini kan kita udah mengeliminasi nih. Yang B jawabannya nggak mungkin, yang C nggak mungkin, yang E nggak mungkin. Tinggal pilihan A sampai D. Tapi kalau teman-teman mau coba-coba, dari awal mau coba-coba, langsung blok. Misalnya opsi A sampai E, kita belum ada gambaran opsi mana yang kira-kira paling benar. Saranku itu bakal tetap makin lama, bakal tetap lama ngerjainnya. Jadi tetap lakukan eliminasi dulu, pilih-pilih mana jawaban yang paling memungkinkan, baru kemudian pakai percobaan atau pemisalan, gitu ya.
Oke, kita lanjut ke soal yang ini. Jika 0 dikurang AB dikurang 1, dikurang. Jika 0 kurang dari AB, kurang dari 1, dan A lebih dari 0, manakah ungkapan berikut ini yang pasti benar? Kira-kira mana teman-teman yang pasti benar itu yang mana? Jadi cara penentuannya sebenarnya teman-teman kalau misalnya teman-teman sering bahas soal atau misalnya suka sama matematika itu pasti melakukan percobaan ya. Maksudnya dicoba-coba. Oke, 0 di antara 0 dan 1 ada AB, gitu kan? Apakah bisa 0,2? Bisa. Apakah bisa 0,3? Bisa. Karena, oke, kita kasih materi sedikit ya teman-teman, siapa tahu teman-teman butuh. Ini kan kenapa bisa kita buat 0,2, 0,3? Karena di soalnya nggak dikasih tahu. Bilangan sebagai komponen AB itu nggak harus bilangan asli, nggak harus bilangan cacah, sama satu lagi bilangan apa ya? Bilangan bulat. Dia nggak harus bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat. Jadi apa sebenarnya perbedaan itu ketiga bilangan itu? Ini coba kita belajar bareng-bareng ya. Karena mungkin buat soal ini nggak berguna. Tapi siapa tahu nanti berguna di hari H SKD, nggak apa-apa kan kita belajar. Jadi ada yang namanya bilangan cacah. Oke. Kemudian ada yang namanya bilangan real atau bilangan asli. Lalu yang ketiga ada bilangan bulat. Sebenarnya apa perbedaan ketiga bilangan ini? Gampang aja teman-teman. Kalau misalnya bilangan cacah, dia dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Untuk bilangan asli, dia dimulai dari mana? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya kan? Untuk bilangan bulat, dia adalah semua bilangan, baik itu dari negatif, baik itu 0, dan kemudian positif. Oke? Jadi kalau bilangan cacah mulai dari 0, bilangan asli mulai dari 1, dan bilangan bulat termasuk minus, 0, dan positif. Oke, ini buat kenapa ini ku kasih tahu? Karena kalau teman-teman lihat di soal tidak ada dikatakan bahwa jawabannya, A dan B adalah bilangan asli, A dan B bilangan cacah. Padahal biasanya kalau soal-soal seperti itu pasti ada. Nah, karena nggak ada, oke kita abaikan. Sekarang kita langsung ngerjain. 0 kecil dari AB, kecil dari 1. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat nih, dari opsi A sampai E, apa kesamaan A sampai E? Apa kesamaannya? Coba. Dari opsi A sampai E, apa kesamaan yang mereka miliki? Ternyata kesamaan mereka adalah di komponen utamanya itu B. Kayak primadonanya atau kunci utamanya itu adalah di B. Ya kan teman-teman? Semuanya dihubungkan ke B. Kayak yang opsi B nih. B lebih besar dari 1. Lalu B lebih kecil dari 1. Kemudian B di antara 0 dan 1. B di antara 1/A dan 1. Yang A juga B di antara 0 dan 1/A. Berarti kata kuncinya ada di B. Ya kan? Ada di B. Kenapa? Kenapa kita disuruh mencari hubungan B? Karena di soal untuk syarat A udah diketahui teman-teman. A itu harus lebih dari 0. Berarti sekarang kita cuma butuh syarat dari si B ini doang. Oke? Gimana caranya ngerjainnya biar mudah? Cara ngerjain yang paling mudah adalah langsung dibagikan aja teman-teman. Sekarang kalau misalnya aku tanya, gimana cara mengubah AB menjadi B aja? Gimana cara mengubah AB, A dikali B, menjadi B aja? Gimana cara mengubahnya? Cara mengubah AB menjadi B adalah dibagi A. Maksudnya gimana dibagi A? Kalau AB kita bagi dengan A, hasilnya apa teman-teman? Coret-coret, hasilnya B. Gitu kan? Gimana cara mengubah AB menjadi A? Dibagi A. Ya kan? Ini buat apa nih? Buat apa kita tahu? Kenapa harus dibagi A? Supaya, coba teman-teman lihat. Kita bagi dengan A. Kalau kita bagi dengan A, tengah-tengahnya nanti sisa B doang. Ya kan? Kita berharap gitu. Kita berharap gimana caranya kita hubungkan ke B. Karena opsinya meminta syarat dari B. Coba 0 dibagi A. Maksudnya dibagi A, semuanya dibagi A ya teman-teman. Dari yang kanan, tengah, maupun yang kiri, itu dibagi A semua. 0 dibagi A, tandanya nggak usah berubah. Oke. Kemudian AB dibagi A, tandanya juga nggak berubah. Lalu 1 dibagi A. 0 dibagi A berapa teman-teman? 0 dibagi A?
0 dibagi A adalah 0. Ingat, 0 dibagi berapapun, 0 dibagi angka berapapun, hasilnya adalah 0. Kemudian tandanya juga nggak berubah. Kok B-nya ini dicoret? A-nya dicoret. A dibagi A kan habis ya. Sisa B. Kemudian yang satu lagi, 1 per A. Nggak usah dicoret. Kenapa nggak usah dicoret? Karena ternyata ada opsi yang benar-benar mirip sama ini. Jadi kita nggak usah ngolah lagi. Opsinya adalah opsi A. Jadi syarat untuk B adalah di antara 0 dan 1 per A. Balik lagi, kenapa kita nyari syarat B? Karena syarat A udah diketahui. Dan soalnya cuman A dikali B. Udah, berarti aman. Syarat A udah ada, syarat B udah ada, syarat A kali B udah ada. Berarti udah benar jawaban kita. Kira-kira gimana teman-teman? Apakah susah? Atau gimana? 0 dibagi A tak hingga. Bukan, itu kebalik ya. Kalau misalnya yang tak hingga itu, tak terdefinisi, kalau misalnya itu adalah kalau nolnya itu ada di bawah. Sorry, nolnya itu ada di bagian penyebut. Tapi kalau nolnya ada di pembilang, itu hasilnya 0. Oke? Hasilnya 0. Kalau di atas adalah hasilnya 0. Oke, buat teman-teman yang nggak paham, nggak apa-apa ya. Jangan langsung kayak merasa rendah diri. Ingat, SKD itu belum besok. SKD itu bukan hari besok. Jadi masih ada waktu buat belajar. Orang kita semua tuh yang ada di sini, pasti awalnya nggak paham dulu, baru bisa paham. Kayak gitu ya. Rekamannya ada nggak? Ada, rekamannya ada. Jadi intinya dibagi A ya. Kenapa dibagi A? Oke, kita coba review ulang ya, teman-teman. Kenapa kita bagi A? Pertama karena, coba teman-teman lihat opsi A sampai E. Opsi A sampai E, fokusnya ada di B. Kita disuruh menghubungkan jawabannya ke B. Lihat, syaratnya adalah, di opsi A sampai E adalah syarat-syarat tentang B. Apakah B-nya di antara 0 dan 1 per A? Apakah B-nya lebih besar dari 1? Apakah B-nya lebih kecil dari 1? Apakah B-nya di antara 0 dan 1? Apakah B-nya di antara 1 per A dan 1? Terus gimana cara nyari syarat B? Ya caranya adalah yang ini teman-teman. Yang bagian kotak ini. Kita coba nih soalnya yang ini. Gimana cara nyari yang di tengah ini kan AB ya. Gimana cara mengubah yang di tengah ini menjadi hanya B aja? Awalnya kan AB. Kita berpikir, gimana cara mengubah AB menjadi AB? Nah, itulah isi dari kotak ini. Mengubah AB menjadi B adalah dengan cara dibagi dengan A. Kita coba. AB dibagi A bisa dicoret. Berarti sisa B. Berarti udah memenuhi dong. Untuk mengubah AB menjadi B, A-nya harus dibagikan dengan A. Makanya kanan kiri semua kita, kanan kiri tengah kita bagi A. Kak, kenapa yang 1 per A nggak dibagi juga dengan yang A? Yang 1 per A ini teman-teman, ini udah hasil ya. Udah hasil dari pembagian A. Yang kita bagi dengan A itu yang ini. Yang aku kasih warna kuning ya. Yang dibagi dengan A itu yang ini teman-teman. Jadi yang ada di bawah ini adalah udah hasilnya. Udah hasil pembagian A-nya. Ya kan? Kayak bagian ini nih. Yang ini. 0. 0 dibagi A. Itulah muncul yang ini. Kemudian AB dibagi A. Itulah yang ini. Lalu 1 dibagi A. Itulah yang ini. Oke, paham ya teman-teman ya? Kalau di opsi jawaban A berarti dibagi A, benar. Sorry. Kalau apa? Kalau di opsi jawaban A, maka dibagi B. Iya benar. Artinya kita hubungkan sama opsi jawaban ya. Jangan langsung dikerjain. Nanti bakal ngulang-ngulang, bakal susah, bakal balik-balik. Oke. Oke. Ada yang bilang coretnya dihilangin, coretnya dihilangin kemudian dijelaskan ulang. Oke, karena itu kurang efisien, kasihan juga teman-teman yang udah ngerti dan mau lanjut bahas soal. Jadi caranya teman-teman, kalau misalnya kayak tadi kan ada saran buat diulang lagi penjelasannya. Nah, nanti kalau udah ada recordnya, teman-teman ulang tonton dari ketika cuma soal doang, kemudian sampai ada coret-coretan. Jadi nanti sama aja itu teman-teman. Yang pasti paham kok. Oke, kita coba lanjut ya ke soal berikutnya. Soal yang mana ya? Kita coba, oke, yang ini. Ini soal-soal kayak gini umum banget ya teman-teman. Itu kayak wajib keluar deh. Kalau misalnya SKD TIU atau soal-soal TPA, ini pasti ada. Soal-soal kayak, ya aljabar-aljabar yang ada variabelnya itu pasti ada. Tinggal model soalnya diganti-ganti.
Ya kan? Nah, untuk soal kayak gini gimana? Ngelihatnya aja udah agak ribet ya teman-teman ya. 3A kuadrat tambah AB. Oke, mungkin ada yang berpikir, gimana caranya? Gimana caranya? Menghubungkan antara 3A kuadrat dengan AB. Mungkin ada yang langsung, mungkin teman-teman kalau ada yang langsung latah bikin gini. 3A kuadrat tambah AB sama dengan 10. Mungkin ada yang langsung dikeluarin A-nya. Sisa 3A tambah B sama dengan 10. Terus gimana? Oke, mungkin cara ini pasti bisa teman-teman. Cara matematika kayak gini pasti bisa. Oke, tapi lebih baik, maksudnya dengan metode cara pengerjaan yang lain itu hasilnya bakal lebih cepat. Jadi kita kalau terbiasa ngerjain soal pasti nggak langsung kita jabarkan 3A kuadrat tambah AB-nya. Tapi kita lihat dulu untuk yang berikutnya, untuk yang di sebelahnya, B kuadrat dikurang sepertiga AB sama dengan minus 7/3. Ya kan? Ini masih ada pertiga-pertiganya teman-teman. Masih ada pertiga A min B dikali A tambah B gitu Kak. Nah, itu lagi. Nah, mungkin ada yang langsung latah ngarahin ke, maksudnya latah bukan makna negatif ya teman-teman. Maksudnya ada yang langsung mikir, oh karena ada kuadratnya, A kuadrat, kemudian ada B. Mungkin langsung ngarahin ke sini. Salah teman-teman, A kurang B dikali A tambah B, ini adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Sementara ini tandanya plus, dan B-nya bukan kuadrat. Berarti udah nggak mungkin pakai rumus ini ya. Kita hapus lagi. Sebenarnya caranya, coba teman-teman fokus ke yang ini dulu. Ini kan angkanya masih jelek ya, masih ada per 3/3. Kalau misalnya pecahan masih dalam bentuk pecahan, itu bakal mempersulit teman-teman untuk menjawab. Oke, jadi caranya gimana? Oke, kita kali gimana caranya menghilangkan ininya Kak? Menghilangkan pecahannya. Awalnya kan sepertiga AB. Kemudian sebelah sini ada minus 7/3 AB. Minus 7/3. Gimana cara menghilangkan pecahannya? Gampang aja. Kita kali dengan 3. Semuanya ya teman-teman. Baik dari yang B kuadrat, yang ini, dan yang sebelah kanan juga dikali 3. Oke, oke langsung aja. 3 dikali B kuadrat. Berarti 3B kuadrat. Dikurang. Sorry teman-teman. 3 dikali B kuadrat. Ya kan? Tandanya kurang. Lalu 3, ingat tadi kan 3 kita kalikan semua. 3 dikali sepertiga AB sama dengan 3 dikali minus 7/3. 3-nya ini dikali semua ya. Kanan, kiri, tengah. Oke? Nah, 3 kali B kuadrat, 3B kuadrat. Ya kan? Kemudian 3 dikali sepertiga. 3 kali sepertiga gimana teman-teman? Harus bisa. 3 dikali sepertiga, coret. Habis. Sisa 1. Kalau 1 kan biasa nggak ditulis ya. Kurang 1 AB, nggak apa-apa ditulis dulu deh. Sama dengan 3 kali min 7/3. Berarti ada yang bisa dicoret tuh. 3 yang di atas sama 3 yang di bawah. Lanjut, berarti sisa minus 7. Berarti kalau kita tulis ulang biar lebih rapi, 3B kuadrat dikurang AB sama dengan minus 7. Nah, kalau teman-teman udah ngerjain kayak gini, teman-teman ngelihat nggak ada persamaan dengan ini? Ada persamaan pola dia, teman-teman. Apakah teman-teman ngelihat yang warna kuning, di bawah dan warna kuning di atas? Ternyata ada kan, teman-teman? Nah, bentuknya udah 3, kemudian A kuadrat, B kuadrat, dikurang dan ditambah AB. Terus di mana? Nah, kalau kayak gini boleh disubstitusi, boleh juga dieliminasi. Terserah teman-teman merasa paling mudah yang mana. Ya kan? Tapi kalau misalnya aku bakal eliminasi aja. Bakal eliminasi. Karena lebih enak kerjanya kalau aku ya. Tapi terserah, yang penting caranya, yang penting jawabannya benar, mau pakai cara substitusi ataupun eliminasi, semuanya valid ya. Kita coba eliminasi 3A kuadrat tambah AB sama dengan 10. Ini dari soal ya. Kemudian yang kita dapat tadi 3B kuadrat dikurang AB sama dengan minus 7. Berarti kalau kita eliminasi kita apain teman-teman? Kita tambahkan. Kenapa kita tambahkan? Kenapa bukan dikurangkan gitu ya? Kenapa ditambahkan, kenapa dikurangkan? Kenapa bukan dikurangkan? Karena kita mau menghilangkan yang AB. Kak, kenapa dihilangkan yang AB? Lihat apa yang ditanya. Yang ditanya adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Bukan A dikali B. Jadi yang AB kita eliminasi, kita hilangkan aja teman-teman. Gimana cara menghilangkan yang AB? Ya pakai tanda plus. Karena
plus AB ditambah minus AB, hasilnya nanti bakal 0. Oke, dia bakal 0, teman-teman. Jadi langsung kita abaikan, sisanya 3A kuadrat pakai tanda tambah 3B kuadrat, kemudian yang sebelah kanan 10 ditambah minus 7. Oke, ini karena kita masih belajar, maka harus langsung masih ditulis dulu 10 tambah minus 7. Tapi kalau misalnya teman-teman udah lama belajar, udah banyak latihan soal, jangan pernah menulis gini ya teman-teman ya. Habis waktu, buang-buang waktu. Langsung harus dibayangkan, 10 ditambah minus 7, langsung 3. Harus bisa cepet kayak gitu. Target kita sebelum hari ASKD harus bisa kayak gitu teman-teman semua. Oke, lanjut lagi, 3A kuadrat ditambah 3B kuadrat sama dengan 3. Setelah ini, coba teman-teman, gimana cara menghubungkan 3A kuadrat ditambah 3B kuadrat dengan yang ditanyakan? Gimana caranya? Kalau tadi awalnya kita kali 3, ternyata sekarang kita harus bagi 3. 3A kuadrat dan 3B kuadrat dan 3-nya dibagi 3. Supaya apa? Nih, kita lihat supaya apa. Kalau 3A kuadrat dibagi 3, tambah 3B kuadrat dibagi 3, harus semuanya ya dibagi 3 ya. 3 dibagi 3. Maka ini bisa dicoret semua teman-teman, disederhanakan. Ya kan? 3 dibagi 3 kan 1, jadi dianggap 1. Nggak usah ditulis. Maka tersisa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1. Ingat, 3 bagi 3 bukan karena dicoret jadi tulis 0. Bukan gitu ya teman-teman ya. Aku pernah nemu beberapa teman-teman yang kayak gitu. Ketika ada angka 3 kemudian dicoret tulisnya 0. Nah, salah. Kita harus hati-hati, jangan sampai hari HSKD nanti kayak gitu. Karena 3 dibagi 3, 1. Udah dapat deh jawabannya. 3 dibagi 3, 1. Maka A kuadrat tambah AB kuadrat, kesimpulannya 1. Ini ya. Oke, yang ini, sebenarnya ini kalau teman-teman udah belajar, ini nggak akan sepanjang ini stepnya. Maksudnya, ini karena aku nulisnya rinci ya. Karena kita lagi belajar, aku nulis rinci. Kalau misalnya aku kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya udah sering belajar, step yang ini pasti nggak akan ditulis, nggak usah ditulis. Step yang ini juga jangan ditulis, nggak usah langsung, nggak usah detail banget 3A kuadrat bagi 3 berapa gitu, enggak. Tapi karena kita tahu yang ini dibagi 3, kita langsung aja 3A kuadrat bagi 3, langsung tulis A kuadrat. 3B kuadrat bagi 3, langsung tulis B kuadrat. Jadi gitu. Cara pengerjaannya ini. Cara pengerjaannya seperti ini. Tinggal gimana teman-teman mempercepat kerja teman-teman. Oke ya. Iya, karena ini. Karena sebenarnya Pak, aku paham sih. Kita kan di sini di Zoom ini ada 300 orang ya. Kemudian nanti ada di YouTube juga mungkin lebih lah pasti dari 300 orang totalnya. Nah, tidak mungkin kita semua ber-300 di sini memiliki dasar ilmu yang sama. Karena mungkin ada yang masih fresh graduate, atau ada yang udah lama nggak belajar matematika, pasti dasarnya itu udah beda. Jadi untuk menyamakan dasar 300 orang itu susah banget. Ya kan? Nah, makanya aku ambil titik amannya adalah mengajarnya dari dasar aja. Mengajarnya pelan-pelan aja gitu ya, teman-teman. Semoga teman-teman yang udah paham bisa mengerti, bisa mengerti sama kayak gini. Tapi teman-teman yang belum paham atau dasarnya masih kurang juga bisa ngikutin. Oke? Recordnya nanti dikirim di mana? Apakah ada tayangan ulang? Kalau di YouTube ya, kalau di YouTube harusnya ada tayangan ulang karena sebelumnya pernah program gini juga, program webinar juga, dan dia ada tayangan ulangnya teman-teman di YouTube. Jadi bisa ditonton ulang. Tapi kalau misalnya pun nanti di YouTube nggak ada tayangan ulangnya, tenang aja, minta ke admin aja. Untuk recordnya kalau misalnya di YouTube nggak ada, aku siapin di Google Drive, tinggal share linknya, teman-teman bisa akses dimanapun dan kapanpun. Oke? Oke, kita lanjut ya teman-teman, daripada buang-buang waktu, kita coba nih model soal yang lain deh. Yang ini soal logika juga. Mungkin teman-teman langsung pusing ya ngelihat angka, gimana cara ngerjainnya? Apakah dibagikan manual? Gitu kan? Jika X dan Y dinyatakan dalam persamaan 2,0009 dibagi, teman-teman bisa lihat ya, bacanya ribet banget. Dibagi bla 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 bla. Maka, ujungnya yang ditanyakan adalah berapa X, berapa Y, lalu dibandingkan siapa yang lebih gede. Apakah X yang lebih besar, ataukah Y yang lebih besar?
Gitu kan? Intinya itu, teman-teman. Intinya itu. Oke. Coba kita lihat di sini dulu. Untuk bagian X dan Y, apakah ada persamaan atau apakah ada kesamaannya, teman-teman? Untuk X dan Y, apakah ada kesamaannya? Ternyata ada. Kesamaannya adalah, coba lihat fokus di bagian ini. Di bagian pembilang, di bagian atas. Bagian pembilangnya ternyata sama. Bagian pembilangnya sama. Oke. Sekarang aku mau ngasih dasar ke teman-teman semua. Coba, misal ya, misal. Teman-teman lihat di bagian kanan ini, misalkan X adalah 1/5 dan Y adalah 1/2. Oke? Secara desimal kan masih bisa dicari ya. 1/5 kan langsung tahu lah 0,2. Teman-teman harus udah hafal yang kayak gini. Untuk Y secara desimal 1/2 itu berapa? 1/2 itu 0,5. Ya kan teman-teman? Berarti kalau dari kesimpulan yang kita ambil di sini, Y lebih besar dari X. Untuk pemisalan ini, Y lebih besar dari X. Nah, ternyata kalau pembilangnya atau bagian atas itu sama-sama nilainya sama. Untuk pemisalan ini aku bikin sama-sama 1. Dan penyebutnya yang berbeda. Ada 5 dan ada 2. Ternyata kesimpulannya, kalau atasnya sama, dan di bagian bawahnya, bagian penyebutnya, semakin kecil nilainya, semakin besar hasilnya. Kayak ini kan, 1/2. Bawahnya kan 2. Kalau kita bandingkan, 2 dan 5, lebih gede siapa? Lebih gede 5 dong. Tapi secara keseluruhan, setelah dihasilkan, 1/5 banding 1/2, lebih besar kalau bawahnya kecil. Jadi berkebalikan gitu hubungannya. Oke? Nah, ini dasar prinsip ini kita pakai menjadi dasar untuk menjawab soal ini. Soal membandingkan X dan Y. Oke, udah paham ya? Makin besar bawahnya, makin kecil hasilnya. Coba sekarang, ini kan 1,0009. Ini 1,0045. Siapa yang lebih besar? 1,000-nya ada 3, kemudian 9. 1,0-nya 3, kemudian ada 45. Siapa yang lebih besar, teman-teman? Pastinya lebih besar yang 9 dong. Ya nggak? Lebih besar yang 0,9. Sama juga dengan 2,0009, 2,00045. Lebih besar siapa? Lebih besar yang 0,9, yang belakangnya 9. Ya kan? Nah, otomatis nilai yang ini 1,009 itu lebih besar. Nilai yang 1,0045 kuadrat tambah 2,0045 itu lebih kecil. Setuju nggak teman-teman? Untuk ini setuju nggak? Sampai sini dulu deh. Bisa ngikutin atau gimana? Atau terlalu random? Bisa ya? Nah, kalau berarti udah dapat dong jawabannya. Ya nggak? Kita tadi udah bikin kunci ini nih. Semakin bawahnya besar, kalau bawahnya besar, hasilnya kecil. Berarti yang X ini karena bawahnya besar, berarti dia harus lebih kecil. Yang lebih besar untuk yang Y karena bawahnya kecil, berarti hasilnya besar. Ya kan teman-teman? Berarti hasilnya Y harus lebih besar daripada X. Untuk opsinya yang B. Bisa nggak teman-teman? Yang ini bisa. Kalau dia bawahnya negatif gimana Bang? Nah, bagus banget pertanyaannya. Kalau bawahnya negatif, misalnya kita bikin salah satu ya negatif ya. Salah satu, jangan dua-duanya. Kalau dua-duanya nanti bakal sama aja sama perbandingan yang positif. Kalau misalnya yang awalnya X-nya 2009 per, misalnya kita sederhanakan jadi gini aja. Oke, yang lainnya nggak usah ditulis. Kemudian Y-nya, misalkan atasnya sama ya, sama kayak soal tadi, 0,09, tapi bawahnya 1,00045. Kita misalkan yang negatif yang ini. Ya kan? Kita misalkan yang negatif yang minus 1,009. Ya udah, tinggal gampang aja teman-teman. Sekarang, kalau ditanya, siapa yang lebih besar? 1,0045 atau minus 1,0009? Siapa yang lebih besar? Udah pasti teman-teman, walaupun angka ini 9, ini 45,
tetap yang positif lebih besar daripada yang negatif. Kuncinya gitu ya. Yang positif selalu lebih besar daripada yang negatif. Yang positif selalu lebih besar daripada yang negatif. 1 itu lebih besar daripada minus 1234. Walaupun nominalnya lebih besar 1, 2, 3, 4. Tapi angka positif 1 itu lebih besar. Oke. X lebih besar kok bisa B, Kak? Bukan X lebih besar. Maksudnya X ini yang di bagian bawahnya dia lebih besar. Bagian bawahnya, bagian penyebutnya ya. Mungkin buat teman-teman masih bingung penyebut dan pembilang yang mana. Jadi aku pakai kata yang atas dan yang bawah biar semuanya bisa ngerti. Nah, untuk bagian penyebut atau bagian yang di bawah, X itu lebih besar. Kesimpulan yang tadi kita ambil di sini, kalau bawahnya besar, berarti hasilnya kecil. Makanya X-nya lebih kecil dan Y-nya lebih besar. Bisa ya? Kalau masih kurang paham, nanti coba ditonton record ulangnya. Pasti bisa lebih paham lagi. Oke, teman-teman? Nah, sekarang coba kita coba lihat ini nih. Contoh soal yang berikutnya, kira-kira perbedaan sama soal yang tadi apa? Ini bukan soal yang sama, teman-teman. Ada bedanya. Kira-kira perbedaannya apa dan jawabannya apa? Gitu. Oke, jumlah nolnya berbeda, benar banget. Jumlah nolnya berbeda. Jumlah nol yang mana? Yang berbeda itu jumlah nol yang ada di 0045. Awalnya kan tadi gini teman-teman, 1,0000 ada 345. Sekarang jadi 1,0045. Terus bakal beda nggak jawabannya? Kira-kira menurut teman-teman jawabannya jadi apa? Apakah berbeda atau tetap sama? Nah, perlu diperhatikan, kita tetap, misalnya ini nih, 0, sorry. Sekarang kan X-nya, yang jadi patokan X-nya kan 1,00, sorry, jangan sama dengan deh. Di sini 1,0009. Di sini 1,0045. Sekarang coba pertanyaannya, siapa yang lebih besar? 0045 atau 0009? Ini ilmu dasar ya teman-teman. Ilmu dasar tapi penting banget. Karena bayangkan aja jawabannya aja bisa beda. Nah, dari sini lebih besar ini. 10045 daripada yang 0009. Walaupun angka 9 lebih besar ya daripada 45. Kalau di sini kan tadi dia berasumsinya kita karena pembatasnya tuh di sini. Di belakangnya ada 3 nol. Ada 3 nol. Jadi kita bandingkan 9 dengan 0,45. Kira-kira begitu. Kalau di sini pembatasnya di 2 nol. Jadi antara 45 dan 09 lebih besar siapa? Lebih besar 45. Nah, kalau udah kayak gini berarti yang ini besar, yang ini kecil, maksudnya bagian penyebutnya ya. Berarti yang X-nya secara keseluruhan hasilnya kebalikannya. Yang ini besar, yang ini kecil. Maka A jawabannya. Gampang ya? Kalau udah ngerti pasti paham kok yang ini. Kalau misalnya udah ngerti yang atas, bedanya soal tadi dengan soal ini, pasti untuk soal-soal berikutnya gampang aja. Tapi ingat aku ingatin ke teman-teman semua, pastiin dulu yang atasnya, yang pembilangnya wajib sama ya. Baru berlaku pelajaran kita tadi. Yang atasnya harus sama. Baru kita bisa fokus ke penyebutnya aja. Oke, bisa. Nanti pasti kalau yang belum paham, mungkin nggak berani bilang belum paham, tapi coba nanti tonton recordnya, pasti bisa paham. Oke, kita coba yang mana ya? Kalau yang ini gimana teman-teman? Umur Mina 2 kali umur Neni, sedangkan umur Olaf 10 tahun lebih muda daripada umur Mina. Jika rata-rata umur ketiganya sama dengan umur Olaf, maka perbandingan umur Mina, Neni, dan Olaf adalah... Oke, sebelumnya aku mau sharing ke teman-teman. Kalau di soal, yang ditanyakan adalah perbandingan umur Mina, Neni, dan Olaf, maka tetap fokus sama urutan Mina, Neni, Olaf ya. Untuk pemilihan jawabannya, itu harus Mina banding Neni banding Olaf. Jangan dibalik-balik, jangan Olafnya jadi di tengah.
Neninya jadi di akhir. Jangan. Ikuti selalu apa permintaan soal. Jangan kita bikin lebih jangan kita keluarkan kreativitasan kita berlebihan di sini. Kalau misalnya diminta Mina, Neni, Olaf, selalu urutannya harus itu ya. Oke. Nah, sekarang gimana nih cara ngerjainnya? Kita tulis dulu. Oke, aku mau ngingetin ke teman-teman kalau susahnya soal-soal cerita ini atau soal tentang umur ya, pada umumnya soal tentang umur atau soal yang lain, dan pada umumnya soal cerita, tingkat kesulitannya adalah gimana memulainya. Itu aja. Gimana memulainya. Untuk hitungan-hitungannya aku bisa pastiin ke teman-teman hitungannya mudah-mudah. Itu cuman kali bagi tambah kurang, angkanya juga biasanya cantik-cantik kok. Bisa dikalikan cepat, bisa dibagikan cepat. Tapi titik kesulitannya adalah gimana memulainya. Iya kan? Gimana memulainya? Mungkin ada yang kesulitan di situ. Nah, cara mulainya gimana adalah kita ubah kalimat ini, kalimat bahasa Indonesia ini ke dalam bentuk matematika. Dan jangan sampai salah. Maksudnya gimana? Awalnya kan kalimat bahasa Indonesianya umur Mina 2 kali umur Neni. Bentuk matematikanya umur Mina sama dengan 2 kali umur Neni. Jadi kita pakai pemisalan itu pakai huruf depan namanya biar gampang. Oke, tapi karena kebetulan ini huruf depannya beda semua. Mina, Neni, Olaf, maka kita bisa pakai pemisalan MNO. Tapi kalau misalnya kalau misalnya namanya sama, kayak misalnya Andi, kemudian yang namanya dari A lagi, misalnya Adi, maka teman-teman usahakan nulis pemisalannya beda lagi, atau pakai nama aslinya juga nggak apa-apa. Jangan pakai pemisalan A dan A, nanti teman-teman bakal kesulitan di akhir. Oke? Nah ini, kalimat bahasa Indonesia pertama kita ubah ke dalam bentuk matematika menjadi M sama dengan 2N. Kemudian kalimat berikutnya, sedangkan umur Olaf adalah 10 tahun lebih muda daripada umur Mina. Umur Olaf adalah 10 tahun lebih muda dari umur Mina. Apakah benar seperti ini? Umur Olaf sama dengan 10 tahun lebih muda daripada Mina. Apakah benar teman-teman? Olaf sama dengan 10 kurang M? Salah. Oke, benar. Salah ya. Jadi kita jangan, walaupun aku bilangnya ngubah kalimat bahasa Indonesia ke dalam matematika, tapi bukan semata-mata langsung kita pindah-pindahin gitu. Kan katanya Olaf 10 tahun lebih muda daripada Mina. Bukan begitu teman-teman. Tapi kalau konsepnya 10 tahun lebih muda, berarti M-nya dikurang 10. Misalnya gini, umurku adalah 10 tahun. Umur adik adalah 5 tahun. Oh, sorry. Umurku adalah 15 tahun. Umur adik 7 tahun lebih muda. Berarti umur adik berapa? Kan 15 dikurang 7, bukan 7 kurang 15. Walaupun dibilang 7 tahun lebih muda dari umurku, bukan aku nulis 7 kurang 15. Paham ya? Sederhananya gitu teman-teman. Kalau misalnya kebingungan menentukan dia kebalik apa enggak, oh ini apakah M kurang 10 atau 10 kurang M? Pakai pemisalan di real life. Misalkan ke diri teman-teman sendiri, misalnya umurku 20 tahun, umur adikku 7 tahun lebih muda. Berarti umurnya kan 13 ya, bukan 7 kurang 20. Nah, itu pakai di situ aja. Semoga membantu ya. Oke, karena tadi M kurang 10 udah selesai. Sekarang, jika rata-rata ketiganya sama dengan umur Olaf, rata-rata ketiganya umur Olaf, gimana tuh? Rata-rata ketiganya. Rata-rata itu kan harus kita, makna rata-rata adalah kita jumlahkan semua komponennya, kemudian kita bagikan dengan berapa banyak datanya. Kalau di sini kan ada umurnya si M, si Mina, ada umurnya si N, kemudian ada umurnya si O. Hanya mereka bertiga kan, tokoh di soal ini. Nah, karena mereka hanya ada 3 data, maka kita bagi jadi 3. Inilah rata-ratanya. Oke, rata-ratanya katanya berapa? Rata-rata umur mereka katanya sama dengan umur Olaf, berarti sama dengan O. Oke, ya udah, tinggal kita kali silang teman-teman. Kita kali silang coba. M tambah N tambah O sama dengan 3O. Coba, O-nya dipindahin. M tambah N sama dengan, ini 3O ya, bukan 3-0. Gimana ya? Nah ini, 3O dikurang O. Dikurang karena tandanya plus awalnya. Maka M plus N sama dengan 2O. Udah dapat nih, M plus N sama dengan 2O. Terus mau diapain? Ya kan? Emang jawabannya M plus N sama dengan berapa? Emang yang ditanyakan itu? Bukan. Tanyakan kan perbandingan. Jadi kita harus tahu dulu M-nya berapa, N-nya berapa, dan O-nya berapa. Oke. Sekarang coba teman-teman fokus sama ini.
Inilah gunanya kenapa kita harus mengubah menjadi bentuk matematika dulu, supaya mempermudah kita ketika udah ketemu bentuk kayak gini. Jadi tinggal masukin aja, ya kan? M-nya sama dengan 2N. Ya udah ganti. 2N sama dengan, 2N tambah N sama dengan 20. 2N tambah N berapa? 3N. Sama dengan, bener nggak? 22. Oh, mohon maaf ya. 3N sama dengan 2O. Oke. Kemudian, untuk yang ini, di sini kan kita ubah ke satu variabel aja ya semuanya ya, teman-teman. Kita coba ubah ke variabel M aja. Kita ubah ke M aja. Nah, yang ini kan M sama dengan 2N ini, kalau misalnya aku bilang gini nih, M sama dengan 2N. Maka kalau aku mau bikin N sama dengan berapa? N sama dengan M per 2. Oh iya, mohon maaf ya teman-teman, jadi banyak yang bingung ya. Gimana nulisnya ya? Itu bukan 20, tapi itu 2 dikali O. Diikutin aja ya teman-teman ya. Ini O, 2, O. Oke, biar nggak kebalik-balik. Jadi bukan 20. Nah, kita udah dapat nih N sama dengan M per 2. Tujuannya buat apa? Kita mengubah semuanya ke M. Oke? Berarti yang ini kucoret dulu. Kita masukin yang ini ke N ini. Berarti jadi gimana teman-teman? Jadinya M ditambah M per 2. Ya kan? Mengganti N adalah M per 2. Sama dengan 2O. Nah, O-nya ini kita ganti jadi apa? O-nya kan ada sebelumnya di atas ya. Yang ini, teman-teman bisa lihat. O-nya adalah M per 10. Tinggal kita masukin aja kalau gitu. Kita ganti O-nya jadi M per 10. Awalnya kan 2 kali O. Berarti 2 kali M dikurang 10. Udah. Kalau udah kayak gini tinggal dikerjain biasa aja. M tambah M per 2. Berarti 2M tambah M. Untuk penjumlahan pecahan kayak gini bisa ya teman-teman ya. Penyebutnya disamakan dulu, baru pembilangnya dikerjain. Kemudian 2 kali M kurang 10. 2M dikurang 20. Lalu kita kali silang nih. Kita kali silang, maka hasilnya jadi berapa? Kalau kita kali silang, 2M tambah M berapa? 3M. Ya kan? Kemudian kali silang, 2 dikali 2M dikurang 20. Ini nggak apa-apa panjang ya teman-teman. Kalau teman-teman udah ngerti, kalau kali silang tinggal dikaliin aja. Nggak usah ditulis 2 buka kurung 2M kurang 20, enggak. Tapi karena kita lagi belajar nggak apa-apa ya. Langsung lanjut lagi, 3M sama dengan 4M dikurang 40. 40-nya pindah ke kiri teman-teman. Karena awalnya minus 40 jadi positif. Kemudian 4M, 3M-nya pindah ke kanan. Jadi negatif 3M. Maka 40 sama dengan M. Saya 40 sama dengan M. Udah deh. Kalau M-nya udah dapet, udah gampang aja. Tinggal masukin ke yang diketahui di awal. Misalnya ini, ya kan? M sama dengan 2N. Sementara M-nya tadi 40 sama dengan 2N. Berarti N-nya berapa? N-nya 20. Kita balikkan gini biar lebih cantik ya. N sama dengan 20. Terus O-nya gimana? O-nya masukin aja ke sini. O sama dengan M dikurang 10. Masukin lagi 40 dikurang 10 sama dengan 30. Ingat yang mau kita bandingkan adalah Mina banding Neni banding Olaf. Minanya 40, N-nya 20, O-nya 30. 40 banding 20 banding 30. Ada nggak jawabannya? Ternyata belum ada, yang sama persis belum ada ya. 40, 20, 30. Ya udah, kalau belum ada dicoret aja, dikecilkan. Sama-sama dibagi 10. Jadinya 4 dibagi 2 dibanding, 4 banding 2 banding 3. Ini adalah bentuk paling sederhananya. Opsinya mana? Opsi C. Bisa nggak teman-teman yang ini? Oke, paham ya? Kita coba lagi lanjut ke soal berikutnya. Soal yang mana ya? Oke, untuk soal-soal kecepatan, teman-teman bisa nggak? Atau kita bahas soal kecepatan. Cara cepatnya gimana, Kak? Untuk yang ini cara cepatnya ya ini ya, teman-teman ya. Untuk soal yang ini cara cepatnya adalah mengerjakan dengan cepat.
Kalau kayak shortcutnya, jalan tikusnya kayaknya nggak ada deh untuk soal ini. Untuk soal yang ini nggak ada. Jadi untuk soal ini cara cepatnya latihan hitung cepat. Itu aja ya, dilatih biar cepat, benar. Oke, kita coba yang soal kecepatan ya. Jadi, teman-teman kalau soal kecepatan tuh seputar, oh sorry, ada dua materi penting sebenarnya di kecepatan. Teman-teman mungkin udah sering apa ya, udah sering tahu lah ya. Konsep soal kecepatan itu ada dua biasanya. Satu, menyusul. Menyusul maksudnya gimana? Misalnya, misalnya mereka berangkat sama-sama dari titik A. Misalnya dari kota, kita anggap kota Jogja gitu ya. Sama-sama berangkat dari Jogja. Yang si A, orang pertama, dia berangkat jam 9, berangkat duluan nih, dia pelan-pelan aja. Si B berangkatnya jam 10, dia telat, tapi dia cepet. Tujuannya cepet apa? Supaya menyusul si A, biar barengan mereka. Nah, disuruhlah, itulah soal-soal kecepatan biasanya ditanyakan. Berapa lama dia bisa nyusul, atau harus berapa kecepatannya, pada jarak berapa dia menyusul, itu tipe variasi soal untuk yang menyusul. Untuk yang kedua apa? Kalau menyusul kan dia bergerak searah ya. Misalnya bergerak dari Jogja ke Jakarta, misalnya kayak gini. Mereka bergeraknya searah. Tapi kalau ada soal lain, yaitu berpapasan, mereka bergeraknya berlawanan arah. Misalnya dari Jogja, kemudian di titik ini kita anggap Jakarta. Random aja ya soalnya ya. Kalau berpapasan, dari Jogja satu orang berangkat gini. Dari Jakarta berangkat gini. Di jalan yang di pertengahan, kira-kira mereka bakal berpapasan di jam berapa? Atau pada saat jaraknya berapa? Gitu teman-teman. Jadi ada dua tipe soal. Itu salah satunya tipe menyusul, kemudian tipe yang satu lagi adalah yang berpapasan. Lalu gimana cara mengerjakannya? Kita coba belajar dari dasar dulu, baru aku nanti ngasih tahu cara cepatnya ya. Oke? Jadi teman-teman, karena kita masih ada waktu, kita fokus sama ini aja dulu, nggak apa-apa. Kita coba belajar dari dasarnya dulu. Gimana cara menelaah soalnya, gimana cara mengerjakannya berdasarkan logika matematika, logika fisika, lalu nanti pakai rumus cepatnya aja. Pertama, kalau kita lihat, kalau teman-teman ketemu sama soal kecepatan, pertama telaah dulu apakah dia menyusul atau dia berpapasan. Karena untuk cara cepat nanti bakal berguna banget. Karena cara cepatnya berbeda untuk yang berpapasan dengan yang menyusul. Jadi step pertama adalah lihat soalnya. Apakah dia berpapasan atau menyusul. Kalau udah tahu, baru kita operasikan soalnya. Maksudnya kita telaah masing-masing kalimatnya. Untuk yang pertama, Dinda berangkat dari oke. Biasanya ini akan ada di bagian pertanyaan atau di kalimat terakhir. Misalnya nih, maka pukul berapa mereka berpapasan? Berarti ini soal tentang berpapasan. Oke, berarti pergerakannya berbeda arah. Titik awal mula bergeraknya itu berbeda. Saya, karena dia berpapasan, katanya kota P menuju kota Q. Oke, kita gambarkan dulu. Misalnya ada dua kota, titiknya di sini, ini P, kemudian ini Q. Lalu ada jalannya, anggap aja jalan lurus. Jaraknya katanya 145. Oke, jaraknya ada 145 km. Kemudian berangkatnya 6.30. Berangkatnya 6.30, teman-teman. Dengan mengendarai sepeda motor, kecepatannya 50 km per jam. Ingat ya, yang di sebelah kiri itu si Dinda yang berangkat dari P. Kemudian si Budi berangkat dari Q menuju kota P, berarti mereka bakal berpapasan kan? Dia menggunakan mobil, rata kecepatannya 70 km per jam. Untuk jam berangkatnya jam berapa? Oh, nggak ada dikasih tahu, Kak. Ternyata ada. Tapi dibuat dalam bentuk kalimat, yaitu yang ini. Budi berangkat dari kota dari kota Q menuju P dengan mobil kecepatan rata-rata 70 km per jam, setengah jam setelah perjalanan Dinda. Berarti si Budi berangkat setengah jam setelah Dinda berangkat. Berarti dia berangkatnya jam 07.00. Oke, kalau mengerjakan soal seperti ini waktunya belum linear ya teman-teman ya. Satu dia masih berangkat 6.30, satu lagi masih berangkat
jam 7 pas. Jadi harus kita ubah lagi gambarnya. Gimana caranya? Supaya P, Q, ini 0700, ini 70 km per jam. Yang ini kecepatannya tetap 50 km per jam. Tapi yang jamnya, sekarang jam Dinda adalah jam 7. Biar sama, biar gampang ngerjainnya. Jam 7. Nah, artinya apa? Artinya kita harus tahu dong, si Dinda kan udah berangkat jam 6.30, udah jalan tuh di perjalanan udah melewati beberapa kilometer gitu kan. Pada saat jam 7, dia udah di jarak berapa, dia udah menempuh jarak berapa, itu yang perlu kita tahu. Cara nyarinya gimana? Pakai rumus, ingat, satu-satunya rumus untuk mengerjakan soal kecepatan adalah V sama dengan S per T. Ini udah rumus paling umum dan paling mudah. Cara ngafalnya juga nggak susah ya teman-teman ya. V sama dengan S per T itu gampang aja nempelnya. V sama dengan S per T. Kalau mau bikin singkatan-singkatan terserah teman-teman. Singkatan-singkatan yang ada dari cara-cara cepat dari Tentor atau misalnya bikin sendiri terserah. Tapi kalau aku nggak ada singkatan-singkatan karena V sama dengan S per T sebenarnya udah singkat dan udah gampang aja dihafal. Oke? Tinggal kita masukin. Kecepatan si Dinda berapa? Ini untuk Dinda ya pada saat jam 7. Kecepatan si Dinda berapa? 50 km per jam. Kemudian jaraknya, kita mau tahu jaraknya kan? Maksudnya setelah setengah jam, dia udah menempuh berapa? Gitu. Dia menempuh berapa? Kemudian untuk T-nya, waktunya, awalnya kan dia berangkat 6.30. Kemudian kita pengen tahu, jam 7 dia udah di mana? Gitu kan? 6.30 ke jam 7 itu berapa? Itu dia menempuh berapa lama, teman-teman? Menempuh 30 menit. Tapi karena satuan kita tadi satuannya kilometer per jam, kita ubah ke jam. 30 menit kalau diubah ke jam menjadi setengah jam. Bisa ya? Ini S ya, teman-teman. Ini S, ini 5. 50. Berarti S-nya berapa? S sama dengan kali silang. 50 dikali setengah jam. Maka S-nya sama dengan 25 km. Tujuannya ini buat apa? Berarti selama setengah jam si Dinda naik motor, dia udah lewat 25 km, teman-teman. Ya kan? Awalnya jarak dari P ke Q adalah 145. Berarti sekarang jarak si Dinda dari titik dia sekarang, yang ini, titik dia sekarang jam 7, ke finishnya tinggal berapa, teman-teman? Awalnya 145, tapi udah dijalanin 145. Awalnya 145, tapi udah dijalanin 25 km. Berarti sisa 120 km doang jarak mereka. Sisa 120 km. Ya kan? Oke, sekarang misalnya berpapasannya di sini. Oke, kita nggak tahu dia di kilometer berapa. Ini masih dasar ya teman-teman. Jangan pusing, jangan mikir kenapa panjang banget, kenapa apa. Jangan. Kita harus belajar dasarnya dulu sebelum tahu cara cepat. Oke, nah ini masih dasarnya. Jadi kenapa aku harus ajarin dasarnya? Supaya logika kita terlatih dulu. Karena kalau cara cepat, aku mengingatkan ke teman-teman, kalau cara cepat, biasanya soalnya diubah sedikit, bisa jadi kemungkinan cara cepatnya nggak berlaku lagi. Kelemahannya cara cepat itu, oke, cara cepat memang bisa membuat kita lebih cepat mengerjakan. Tapi kalau komponen soalnya diubah sedikit atau kayak dibuat variasinya sedikit lah, bisa jadi cara cepatnya nggak berlaku. Makanya buat jaga-jaga, teman-teman harus tahu dulu logika dasarnya, harus tahu konsepnya untuk mengantisipasi itu. Kalau misalnya soalnya nanti diubah sedikit, bisa tetap ngerjain. Oke? Oke, jadi kita misalkan nih, titik perjumpaan mereka tuh di sini. Kita nggak tahu, kita nggak bisa mastiin apakah benar-benar di tengah ini, misalnya jaraknya kan 120 km. Apakah ketemunya di titik 60 km? Itu nggak bisa dipastikan ya teman-teman. Nggak ada yang bisa memastikan. Jadi kita pakai pemisalan. Oh, nggak usah pemisalan deh. Kita buat titik ini, titik si P, si Dinda berangkat dari jam 7 sampai titik mereka bertemu,
kita buat namanya S Dinda gitu ya. Biar gampang. Maksudnya jarak yang ditempuh Dinda. Kemudian dari Ki ke titik mereka bertemu, itu kita bikin simbol S Budi. Ya kan? Nah, kemudian kalau misalnya aku nulis gini teman-teman, apakah benar? Coba teman-teman teliti ya. S Dinda, jarak yang ditempuh Dinda ditambah dengan S Budi sama dengan S total. Apakah benar? S total itu yang ini. Yang 120 km. Apakah benar jarak yang ditempuh Dinda ditambah jarak yang ditempuh Budi adalah jarak totalnya? Bisa dilihat di gambar aja teman-teman. Lihat. Dari sini sampai ke tengah S Dinda. Dari tengah sampai ke ujung S Budi. Kita butuh dari awal sampai ke ujung. Berarti benar ya? Berarti yang ini benar. Oke. Kalau ini benar, kita emang kalau ini benar mau diarahin kemana? Gitu kan? Nah, tadi kan awalnya rumusnya V sama dengan S per T. Kalau kita balik-balik, teman-teman, S sama dengan apa? T sama dengan apa? Itu harus tahu ya. Harus dibalik, tinggal dikali-kali silang aja. Kalau ditanyakan S, V-nya dan T-nya tinggal ditukar. Tinggal dikalikan maksudnya. V dikali T. Sama kayak kali silang biasa. Kemudian, untuk mencari T, kalau misalnya ditanya T sama dengan rumusnya apa? T sama dengan V per S. Ini boleh dihafal, tapi kalau misalnya paham konsep matematika, tinggal ini aja diputar-putar, teman-teman. Dibalik-balikan. Dibolak-balik gitu. Bisa ya? S Dinda sama tambah S Budi sama dengan S total. Oke. S itu rumusnya apa? V dikali T. Dinda berarti V-nya si Dinda. Maksudnya kecepatan Dinda ya. Kecepatan Dinda dikali T tambah V Dinda, T Dinda, ditambah V Budi, T Budi, maksudnya waktu Budi, S totalnya berapa? 120 km. Oke, sekarang aku mau nanya lagi nih teman-teman. Aku mau nanya, coba logika teman-teman. Oh iya, sorry, T sama dengan S per V. Maaf, balik ya. T sama dengan S per V. Oke, aman. Sekarang, coba aku mau minta jarak totalnya itu jarak awal sampai jarak yang sudah ditempuh, bukan Kak? Bukan. Kalau jarak total di sini adalah jarak ketika mereka sama-sama berangkat. Awalnya kan si Dinda berangkat 6.30, tapi si Budi berangkatnya jam 7. Nah, aku mau kalau S total itu adalah ketika mereka sama-sama udah berangkat, yaitu jam 7 kan, ketika si Budi udah berangkat beneran, dan si Dinda udah di tengah jalan gitu. Nah, jarak total itu adalah di titik itu. Ketika mereka sama-sama jam 7, mereka berangkat, di titik mereka masing-masing, kalau ditarik jaraknya, itu ada berapa kilometer gitu. Itu maksudnya S total. Ya, makanya kita pakai 120. Oke. Nah, ini kita belajar konsep dulu ya. Untuk rumus cepatnya tenang aja, nanti pasti dikasih. Sekarang aku mau nanya nih teman-teman. Coba kita sama-sama mikirin, ini kali ya, tanda kali. Coba kita sama-sama fokus ke T Dinda dan T Budi. T Dinda maksudnya adalah waktu yang ditempuh Dinda dari mulai jam 7 sampai mereka nanti ketemu. Kemudian T Budi adalah waktu yang ditempuh Budi dari mulai dia berangkat jam 7 sampai nanti ketemu. Apakah ada kesamaan antara T Dinda dan T Budi, teman-teman? Kalau aku bilang, apakah T Dinda sama dengan T Budi? Boleh nggak? Coba kita pikirkan sama-sama. Coba nanti jawabannya tenang aja, pasti dikerjain. Kita kerjain pakai cara cepet, gampang nanti, langsung dapat kok. Tapi coba kita latih logika kita. Apakah waktu yang ditempuh Dinda dari mulai jam 7 sampai nanti ketemu sama si Budi sama dengan waktu yang ditempuh Budi dari mulai jam 7 sampai nanti ketemu Dinda? Pastinya sama, teman-teman. Logika sederhananya pasti sama. Kenapa sama? Misalnya gini aja deh. Misalnya nanti ketemu mereka berpapasan jam 10. Pasti, misalnya kan si Dinda berangkat jam 7. Kemudian si Budi berangkat jam 7 juga. Pasti ketika mereka bertemu, di jam tangan mereka pasti menunjukkan waktu yang sama. Misalnya jam 10 pagi. Pasti gitu kan.
Jadi jarak tempuhnya, kalau misalnya ketemunya jam 10 pagi, waktu tempuhnya adalah dari jam 7 sampai 10, 3 jam menurut Dinda. Menurut Budi, berangkat jam 7, ketemu jam 10, 3 jam juga. Berarti sama. Nah, kalau sama, ya tinggal kita samain aja teman-teman. Kita samain maksudnya kita buat dia sebagai T. Gitu. Ya, tenang aja teman-teman, ini gak ribet kok. Ini cuman ngajarin dasarnya aja. Jadi V Dinda kita bikin VD ya, dikali T, karena dia sama. Jadi nggak usah dibedakan lagi. V Budi kita bikin VB. T Budi jadi T, karena sama dengan T yang sebelahnya. 120 km. V-nya bisa masukin dong. V Dinda berapa? Teman-teman di gambarnya V Dinda berapa? V Dinda 50 T tambah VB 70 T sama dengan 120 km. 50 tambah 70 berapa? 120 T sama dengan 120 km. Berarti T-nya berapa? T-nya sama dengan 120 per 120. Ingat, jangan oke, satuan dulu deh. Satuan kan awalnya 3 km per jam. Kalau di bawah ini kan dia dari V ya, dari kecepatan. Berarti kilometer per jam. Maka satuannya kalau dicoret-coret, sisa 1 jam. Jangan lupa kalau 120 bagi 120 jangan pernah bikin 0 ya. Bikinnya 1. Udah dapat sebenarnya jawabannya. Eh, Kak, walaupun kecepatan kilometer per jam, apakah masih tetap sama dengan kilometer per jamnya Budi? Kecepatan itu beda ya. Beda, kecepatan beda. Yang aku bilang tadi sama adalah waktu tempuhnya, T-nya. Kalau kecepatannya pasti beda. Oke, karena misalnya Dinda kan naik motor, Budi naik mobil, ambil di soal ini dikatakan Dindanya lebih lambat 50 km per jam, Budinya lebih cepat, kecepatannya itu beda. Yang sama tadi adalah logika di waktunya dan semoga teman-teman dapat logikanya. Gitu. Nah, udah dapat nih T-nya 1 jam. Terus gimana? Ya udah selesai. Awalnya kan kita ambil titik berangkatnya udah 7.00 ya, bukan yang 6.30 lagi ya. Karena ini informasi ini udah apa ya? Udah usang, udah expired gitulah. Kita selalu pakai informasi terbaru. Titiknya kan jam 7.00, kemudian nanti berpapasan setelah 1 jam, kemudian pasti ketemunya di jam 8.00. Jadi harus disamakan dulu waktu berangkatnya. Iya, benar. Harus disamakan eh, waktu berangkatnya. Itu krusial ya. Itu krusial banget. Harus samakan waktu berangkatnya. Tapi ini untuk soal yang konsep ya. Untuk cara cepat nanti teman-teman, untuk cara cepat juga tetap butuh sih. S totalnya 145 Kak, udah diketahui. Iya, 145 diketahui S total yang awal. S total awal 145, tapi kan si Dinda udah berangkat 25 km duluan selama setengah jam awal. Jadi jadinya waktu totalnya 120. Kalau waktu berangkatnya sama, bisa dijumlahkan langsung, bisa. Kalau waktu berangkatnya sama, langsung masuk ke sini. Langsung aja. Oke? Nah, oke, sekarang kita coba cara cepat. Cara cepatnya gimana? Cara cepatnya sebenarnya ya teman-teman, semua yang namanya cara cepat itu dasarnya dari rumus, dari konsep sebenarnya. Cuman memang dimodif supaya terlihat lebih cepat. Itu aja ya. Supaya terlihat lebih cepat, maka hmm, S total sama dengan T per V-nya kan ada 2 ya. Ada V1, kita tambah dengan V2. Bukan. Sorry teman-teman. Kebalik, rumus cepatnya ini kebalik. Rumus cepatnya itu memang menghubungkan antara T dan V1 ditambah V2. Oke. Sebenarnya kalau kalau bikin rumus cepat tuh
kita tetap dari konsep V sama dengan S per T. Maka S total sama dengan T dikali V1 tambah V2. Nanti teman-teman cukup ingat ini aja sebenarnya. Cukup ingat ini aja. Oke? T dikali V1 tambah V2. Jadi langsung bikin. S total berapa? 120. T-nya berapa? Itu yang mau dicari, Kak. Oke, T. V1-nya berapa? 120. V2-nya, sorry. V1-nya adalah 50 ya, 50. V2-nya 70. Udah, tinggal kerjain. 120 sama dengan T dikali 120. Maka T-nya sama dengan 1. 1 jam. 1 jam. Oke. Sebenarnya cara cepatnya seperti ini. Tapi balik lagi yang aku bilang, cara cepat itu cuma membuat kelihatan cepat aja. Sebenarnya teman-teman, ini tuh, sebenarnya kalau misalnya aku mau ngasih tunjuk ya, kalau cara cepat ini sering banget teman-teman ketemu kalau misalnya di soal-soal buku TPA, atau di video-video belajar di YouTube, atau mungkin teman-teman ada kelas belajar bareng, sering banget ada rumus cepat ini. S total sama dengan T dikali V1 tambah V2. Dan memang pengerjaannya kelihatan lebih cepat. S totalnya berapa? Masukin 120. V1-nya 50, V2-nya 70. Kayak nggak perlu mikir gitu kan. Sebenarnya teman-teman, ini ya adalah T dikali V1 tambah V2 ini adalah yang ini. S total adalah yang ini. Nggak ada bedanya sebenarnya. Cuman aku tadi mau ngajak teman-teman mikir, oh T-nya bener ya. Kenapa T-nya di sini cuma 1, tapi V-nya dibedain. Ada V1, V2. Kenapa T-nya bukan T1, T2? Gitu kan? Nah, dari situlah dasar-dasarnya. Tapi pakai rumus ini valid ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai kok. Itu buat ngerjain ini. Sebetulnya sama, tapi yang cara awal lebih konsep. Iya, yang cara awal itu supaya lebih melatih kita kemampuan berpikir sih. Kayak, kenapa akhirnya kita putuskan T Dinda sama dengan T Budi? Kenapa disatuin jadi T? Itu harus ada dasarnya juga. Dan ternyata bisa dilogikakan gitu. Saya satu lagi soal terakhir ya. Soal terakhir karena tadi kita udah sempat bahas soal tentang kecepatan. Tadi kan berpapasan. Sekarang kita coba tipe soal yang kedua, menyusul. Teman-teman bisa lihat di sini kata menyusul. Kira-kira gimana ngerjainnya? Kalau soalnya menyusul. Kalau tadi Kalau tadi berpapasan, sekarang menyusul. Coba kita gambar. Kita gambar ya teman-teman. Ini gambarnya seadanya aja ya. Ira dan Hana tinggal di Bintaro, akan pergi ke Bandung. Berarti titik awalnya kita bikin Bintaro. Titik ujungnya Bandung. Menggunakan sepeda motor. Sepeda motor pada pukul 7.40. Oke, ternyata waktu mereka berangkat itu berbeda ya. Ada yang berangkat 7.40, kemudian ada yang berangkat 8, jam 8. Jam 8. Ada yang berangkat 07.40, ada yang berangkat jam 08.00. Nah, kalau konsep penyusul adalah gimana caranya biar mereka nanti ujungnya sama. Gimana caranya biar ujungnya sama. Gitu ya. Ketika mereka di suatu titik, misalnya anggap titik sini, mereka udah berpapasan. Menyusul bahasanya, udah menyusul. Padahal kan berangkatnya berbeda kan? Ada yang berangkat duluan, otomatis kalau berangkat duluan harusnya nyampe duluan dong. Nggak mungkin ada menyusul. Tapi logikanya, ketika dia berangkat duluan, berarti dia lambat-lambat. Kalau yang menyusul ini, dia kan udah telat nih, udah telat berangkat. Tapi pada ujungnya dia geraknya cepat, biar bisa barengan mereka, biar bisa berdampingan. Itulah konsep dari menyusul. Nah, kalau untuk menyusul gitu gimana? Kalau untuk menyusul sebenarnya sama aja kayak yang sebelumnya. Teman-teman boleh pakai yang dasar, maksudnya konsep dasarnya, bisa juga pakai cara cepatnya. Kak, kalau rumusnya waktu berpapasan adalah jarak total dikurang
K1 kali selisih waktu dibagi K1. K1 itu apa ya? Ya, selagi ini, selagi apa ya? Selagi jawabannya benar dan konsepnya dapat, itu bisa sih. Cuman kalau K1 aku kurang tahu. K1 itu kecepatan ya? Oh, disimbolkan sama kecepatan. Nah, iya benar. Kuncinya berpapasan itu ditambah dan menyusul itu dikurang. Ingat ya teman-teman, ditambah dan dikurang itu di mana? Maksudnya yang mananya ditambah, mana dikurang. Kalau awalnya tadi yang berpapasan, itu yang ditambah yang ini, tanda tambah ini. Oke, di sini kan tanda tambah. Tapi kalau misalnya kita ketemu sama soal yang menyusul, berarti dia jadi dikurang. Dikurang itu maksudnya yang tadi S total sama dengan eh apa? T dikali V1 kurang V2. Nggak masalah ya. V1 kurang V2. Yang penting taruh di sini yang lebih besar aja. Yang lebih besar kecepatannya. Gitu aja. Nggak harus ribet mikirnya. Siapa V1-nya Kak? Siapa V2-nya Kak? Jangan dibawa ribet. Yang penting taruh di sebelah kiri adalah yang lebih besar supaya dia positif. Karena kan, iya, supaya dia positif. Itu aja deh. Oke, gimana teman-teman? Kalau langsung deh pakai cara cepat, gimana? Pada dapat nggak jawabannya? Karena kan kita udah berlatih tuh yang di atas. Kira-kira gimana jawabannya? Dapat nggak? Coba dikerjain sendiri dulu deh. Ini kayak soal terakhir kita, coba di dicoba sendiri dulu. Nanti kita kerjain bareng. Kira-kira gimana? Oh, ada yang jawab E, ada yang jawab E. Banyak nih yang jawab E. Apakah benar E? Yang lain nggak ada jawaban. Opsi A, opsi B, apakah nggak ada? Gimana teman-teman? Apakah bisa? Ya, pada jawab E juga ya. Wah, ada yang jawab B juga. Ada yang jawab B nih. Gimana teman-teman? Kak, ini nanti dimasukin ke YouTube tidak ya? Iya, kayaknya recordnya pasti ada sih di YouTube. Maaf, YouTube-nya apa, Kak? Coba nanti di search aja langsung sahabat CPNS gitu ya. Kayaknya pasti ada yang paling atasnya tuh akunnya. Iya, sama-sama. Oke, ada yang jawab E, ada yang jawab A nih. Yang tadi ada jawab A, gimana tuh? Ada yang jawab A. Oke, kita coba dari konsep dulu aja ya. Kira-kira teman-teman, apa hubungan yang bisa kita dapat dari sini? Dari gambar ini. Apa hubungan yang bisa kita dapat dari gambar itu? Nah, dia kan kecepatannya 75 km untuk yang ini ya. Yang ini 75 km per jam. Kemudian untuk yang 800 dia 85 ya, 85. Nah, coba jarak yang ditempuh, sorry. Ini kan di sini ya. 80. Mereka kan cuma berbeda ini kan, cuma berbeda jam perginya kan. Sementara jarak tempuh mereka sama. Maksudnya sama gimana? Ya tujuan mereka kan awalnya adalah dari Bintaro, kemudian ujungnya Bandung. Kita anggap ini S total gitu kan, S total. Bisa nggak aku bikin gini teman-teman? S-nya Ira sama dengan S-nya Hana. Boleh nggak? Ketika mereka nanti berpapasan di sini, mereka itu menempuh jarak yang sama sebenarnya. Jaraknya sama. Pembedanya apa? Pembedanya adalah jam perginya beda. Iya dong. Ada yang jam 7.40, ada yang jam 8. Kemudian eh, kecepatannya berbeda. Tentunya yang terlambat pergi
dia bakal lebih cepat supaya bisa menyusul. Ya kan? Untuk jaraknya tetap sama dong. Misalnya berpapasan di mana ya? Di pintu jalan tol deh, di gerbang tol. Oke? Misalnya berpapasannya di situ. Tentunya titik dari mereka berangkat di Bintaro sampai mereka di gerbang tolnya itu kan sama ya. Anggap misalnya 10 km deh, 10 km. Sama. Berarti kita ambil bisa kesimpulan S Ira sama dengan S Hana. Jarak yang ditempuh Ira sama dengan jarak Hana. Oke? Lanjut. S Ira itu rumusnya S tadi apa? V sama dengan S per T. Berarti rumus S adalah V dikali T. V dikali T. Oke, buat teman-teman yang mau istirahat duluan, nggak apa-apa ya. Istirahat duluan aja. Nanti kalau misalnya ketinggalan, boleh nonton recordnya. Oke. V dikali T, V dikali T. V-nya si Hana berapa? V-nya si Hana berapa, teman-teman? Kalau V-nya V-nya si Ira. Ira mana ya? V-nya Ira 75. 75. Kalau V-nya si Hana, itu adalah 85. Nah, sekarang coba teman-teman. Kalau di apa ya? Ini kita bakal pakai konsep lagi, bakal lebih lama lagi. T-nya kita bikin siapa? T-nya kita masukin angka apa? Apa yang kita buat di T? Penghubung antara T Ira dan T Hana. Apakah T-nya sama? Kalau T-nya pasti beda ya teman-teman ya. Berangkatnya aja beda. 7.40 dan jam 8. Dan mereka berpapasan di titik yang sama. Pasti waktu tempuhnya berbeda. Kalau ditanya, waktu tempuh siapa yang lebih lama? Apakah waktu tempuhnya si Ira yang berangkat duluan atau waktu tempuh si B? Siapa teman-teman? Waktu tempuh yang lebih lama itu waktu tempuhnya Ira atau siapa? Satu lagi? Hana. Waktu tempuh Ira atau Hana yang lebih lama? Ya, benar. Ira yang lebih lama ya. Ira yang lebih lama. Oke, dari situ bisa kita buat seperti ini. Waktunya si Hana kita bikin T. Ya kan? Misalnya 2 jam. Kalau waktunya si Ira, ya 2 jam ditambah berapa lama dia berangkat duluan. Berarti misalnya T ditambah T ditambah 20 per 60. Tahu nggak teman-teman? 20 per 60 itu tahu dari mana? 20 per 60 tahu ya? Karena dia 20 menit duluan berangkat. Awalnya kan 7.40. Tapi si Hana berangkat jam 8. Itu kan selisih 20 menit. Kenapa kita buat per 60? Supaya satuannya nanti jadi jam. Ya kan? Kalau misalnya 1 menit. 1 menit itu berapa jam? 1 per 60. Kalau 2 menit. 2 menit berapa jam? 2 per 60. Berarti 20 menit berapa jam? 20 per 60. Oke. Kita lanjut lagi teman-teman. 75 dikali T tambah 1/3 sama dengan 85 T. Udah tinggal dilanjut aja. Tinggal dilanjut aja teman-teman. 75 T dikali. Kok dikali? Ditambah ya. 75 dikali 1/3 sama dengan 85 T. 75-nya kita pindahkan ke kanan. 75 T-nya. Berarti 85 T dikurang 75 T. Sementara ini hasilnya berapa tuh? Yang ini 75 dibagi 3. Berapa teman-teman? 25. Bulat ya hasilnya, bagus-bagus aja ya. 25 sama 25 sama dengan 85 di 85 T dikurang 75 T. Oke. 25 sama dengan 85 dikurang 75, 10. 10 T. Maka T-nya sama dengan 2,5. Karena satuan kita tadi udah jam, udah langsung kita pilih aja yang 2,5 jam dari jam 8.00. Kenapa 2,5 jam dari jam 8.00, Kak? Kenapa bukan dari jam 7.40? Coba, ada nggak yang bisa? Kenapa 2,5 jamnya itu kita tambahkan ke yang jamnya si Hana, Kak? Jam 8 jam dia berangkat. Kenapa bukan jam berangkatnya Ira?
Karena kalau 7.40 kita tambah 2,5 jam, jawabannya bakal beda. Ya kan? Kenapa kita tambahin dengan jam Siana? Karena di konsep kita di awal, yang ini kan 2,5 jam ini kan dari si T. T itu punyanya siapa? T itu punyanya Hana. Punyanya Ira yang mana? Punyanya Ira, T ditambah 1/3. Bisa ya? Nah, jadi gitu sih. Oke. Oke, gitu aja teman-teman. Jadi S total tetap harus cari, Kak. Nggak harus dicari sih, sebenarnya nggak harus dicari kalau S total. Oh iya, berarti cara cepatnya ini, berarti jangan ini deh, jangan ini. Kita bikinnya jangan ini cara cepatnya. Cara cepatnya kita buat, bentar ya, aku coba bayang-bayangin dulu. Karena cara cepat itu sebenarnya dari sini, cara cepat itu sebenarnya dari sininya. Berarti, hmm, nah kira-kira begini teman-teman. Gampang aja. Ini kelihatan, ini kelihatan susah, maksudnya kelihatan lebih panjang aja. Tapi sebenarnya konsepnya sama kok. T yang mau kita cari, rumus cepatnya adalah V1. V1 itu selalu kecepatan yang lebih kecil ya. Kecepatan yang lebih kecil. Lebih kecil siapa? 85 km per jam dengan 75. Lebih kecil 75, Kak. 75, masukin. T2 kurang T1 itu selisih mereka berangkat. Selisih mereka berangkat itu berapa? T-nya kan, sorry. Selisihnya kan ada 20 menit ya, 20 menit. Berarti kita ubah ke jam 20 per 60. V2 kurang V1, tinggal dikurangin aja. 85 dikurang 75. Ingat, V1 itu selalu bikin yang paling kecil aja. Pokoknya konsepnya simpel aja. Yang lebih kecil taruh di atas, kemudian taruh di bagian kanan. Lalu 75, 20 per 60, berarti sepertiga. 85 per 7, sorry, 85 kurang 75, 10. Sama dengan 75 kali sepertiga, 25 dibagi 10 sama dengan 2,5. Tuh. Saya. Nah, pakai gini aja teman-teman. Kalau mau pakai yang ini bisa. Tapi balik lagi ya, aku sebenarnya dapat rumusnya ini ya dari sini aja diubah-ubah. Tapi memang dia bakal lebih cepat. Tapi nggak ada salahnya. Bahkan lebih bagus lagi kalau tahu cara cepat dan tahu konsepnya. Ingat, kita jaga-jaga aja sih. Gak ada yang tahu nanti soalnya bakal gimana. Kalau misalnya soalnya diubah sedikit, siapa tahu blank nih. Nggak tahu masukin V2-nya mana, V1-nya mana. Boleh tuh pakai konsep. Nah, jadi ini aja ya, kalau misalnya nanti mau belajar konsep juga, kalau mau belajar konsep, kuncinya adalah kalau dia soalnya menyusul, buat S sama dengan S. Jadi samakan jarak mereka berdua. Kalau dia soalnya menyusul dan mau pakai belajar konsep ya, mau belajar misalnya, selalu patokannya S sama dengan S. Tapi kalau berpapasan bukan S sama dengan S, tapi S ditambah S sama dengan S total. Itu ya. Jadi kan biasanya memang cuma 2 orang doang ya. Dinda dan Budi misalnya. Jarang ada soalnya 3 orang. S Dinda dan Budi, kalau misalnya berpapasan, ditambahkan dulu. Baru sama dengan S total. Tapi kalau menyusul, samakan S sama dengan S. Udah, kira-kira begitu aja teman-teman. Terakhir kasih motivasi. Oke, terakhir kasih motivasi dong Kak. Aku nggak terlalu jago kasih motivasi sih sebenarnya. Satu-satunya yang bisa menyemangati diri kita sendiri adalah ya diri kita. Oke, aku izin izin stop stop ini dulu ya, screen share. Oke, gimana teman-teman?
apakah paham? Oke, untuk motivasi ya, motivasi itu paling SKD itu bukan besok teman-teman, SKD itu masih ada waktu beberapa bulan lah, dan nggak ada kata terlambat buat belajar. Jadi mungkin teman-teman ada yang merasa, kok susah ya tadi pembahasan soalnya, kok aku nggak ngerti sama sekali, kayak bingung, kayak nggak tahu mulainya dari mana, yang dijelasin apa, yang diomongin pengajarnya nggak tahu apa. Tapi tenang aja teman-teman, jangan langsung rendah diri, jangan langsung apa merasa minder, karena semua orang pasti ada di titik itu. Ketika mau mulai belajar pasti nggak tahu dulu, baru belajar, baru tahu. Gitu kan, konsepnya gitu, urutannya gitu. Jadi teman-teman, SKD bukan besok, mulailah belajar dari sekarang. Gitu. Semoga apapun yang kita pelajari hari ini, semoga bisa membantu teman-teman pada saat nanti hari H SKD ya. Semoga, ingat teman-teman, target kita kalau mau lulus bukan hanya lulus ambang batas, bukan hanya melewati nilai mati. Karena kalau ini lewat nilai mati udah banyak banget. Jadi itu ya teman-teman, targetnya tuh harus di atas berapa ya? Terserah teman-teman sih bikin target masing-masing. Cuman kalau mau aman 450 ke atas wajib lah. Oke teman-teman, ingat kemarin kalau mau sekedar gambaran ya, sekedar gambaran buat teman-teman. Sekolah kedinasan kan sekarang lagi masa-masanya SKD. Soal SKD sekolah kedinasan, misalnya sekolah kedinasan seperti STAN, IPDN dan segala macam, itu sama. Maksudnya bukan jadi CPNS umum jadi lebih susah dibanding soal kedinasan atau kebalikannya, bukan. Tapi tipe soalnya masih sama. SKD kedinasan dengan SKD CPNS itu hampir sama. Dan perlu teman-teman tahu, nilai-nilai mereka itu 450-an ke atas loh. 450-an ke atas. Dan 450-an ke atas saja masih was-was, bahkan nggak lulus. Masih was-was nggak lulus. Bayangin teman-teman. Berarti target kita nggak bisa cuma lulus nilai ambang batas. Itu kita perbandingannya ke anak SMA aja ya. Itu kan mereka yang mau masuk ke dinasan anak SMA tuh. Perbandingan ke anak SMA, kita nggak boleh kalah dong. Kita nggak boleh nilainya lebih rendah, target kita harus lebih tinggi dari mereka supaya kita bisa lulus. Oke, dimanapun instansi teman-teman, dimanapun apapun formasi yang teman-teman tuju, targetnya itu harus tinggi biar bisa lulus. Itu ya teman-teman. Target 500 amankah? Target yang paling aman itu adalah setinggi-tingginya. Oke, oke. Sekian dulu buat malam ini. Semoga bermanfaat. Habis ini teman-teman yang mau istirahat boleh istirahat. Tapi kalau mau belajar ulang bisa tonton recordnya. Oke, kalau ada yang kurang paham atau apa, atau ada butuh nanti record Zoom ini, misalnya di YouTube nggak ada, atau butuh yang dari via G Drive, boleh minta adminnya aja nggak apa-apa ya. Oke, sekian dulu buat malam ini. Semoga kita diberkahi ilmu, diberkahi kesehatan yang paling utama ya. Karena kalau kita nggak sehat, nggak ada jalannya kita bisa belajar. Oke, selamat malam teman-teman semua dan selamat beristirahat. Ya, sama-sama semuanya. Ya, minta admin Telegram aja kalau kalau misalnya di YouTube nggak ada ya. Aku izin end meeting kita ya. Terima kasih semuanya.